Halo semuanya, jadi saya akan menjelaskan tentang apa sih pengertian dari iptek itu dan juga perkembangannya. Disimak ya. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek merupakan ilmu terapan yang dikembangkan manusia untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki. Perkembangan iptek ini bertujuan untuk memudahkan kehidupan manusia. Namun, kemajuan iptek ini tidak hanya membawa dampak positif, ia juga melahirkan akibat-akibat negatif di berbagai bidang kehidupan manusia. Iptek dapat mendorong kemajuan suatu negara karena dapat meningkatkan peradaban manusia. Selain itu, iptek juga dapat meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa untuk mencapai tujuan-tujuan yang direncanakan. Pada abad ke-21, rekayasa teknologi yang dikembangkan manusia terus mengalami kemajuan. Pada abad ini, perkembangan alat transportasi semakin membuktikan bahwa potensi manusia bersifat tanpa batas. Alat transportasi seperti mobil, kapal laut, dan pesawat udara membuat jarak tempuh antar negara semakin pendek dan hanya memakan waktu yang sedikit. Perkembangan iptek di Indonesia pun tidak ketinggalan dan berkembang sesuai kebutuhan sehari-hari. Saat ini, kemajuan iptek sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu negara dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, bidang hukum, pertahanan, hingga keamanan. Halo semuanya, saya akan melakukan wawancara salah satu mahasiswa di sini. Jadi sebelum masuk dalam topik, tolong dong Anda perkenalan diri. Halo semuanya, nama saya Rizky Budamedes dari Universitas Sumatera Utara, jurusan Ekonomi Pembangunan. Jadi topik wawancara kali ini tentang iptek. Menurut Anda tahukah tentang iptek? Iptek itu ilmu mempelajari atau perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Nah, jadi dengan seiring berjalannya perkembangan global, ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan membentuk suatu kemajuan. Jadi Oke, terima kasih atas penjelasan Anda. Kita akan masuk dengan pertanyaan selanjutnya. Menurut Anda, apa manfaat iptek bagi masyarakat? Jadi manfaat iptek itu ada 3. Nah, jadi yang pertama itu dapat meringankan berbagai masalah yang telah dihadapi oleh manusia. Nah, yang kedua itu dapat membuat segala sesuatu itu menjadi lebih mudah, cepat, dan instan. Nah, yang ketiga itu dia dapat mengurangi pemakaian pada bahan-bahan alami yang semakin kesini semakin lengkap. Oke, terima kasih penjelasannya. Baik, di sini saya akan bertanya kepada Anda, apakah dampak negatif dari sebuah iptek? Adapun beberapa ya dampak negatif itu ada beberapa macam. Yang pertama itu naiknya kriminalitas dan kenakalan remaja. Nah, yang kedua itu terjadinya kesenjangan sosial di lapisan masyarakat, di lapisan pertahanan masyarakat. Nah, yang ketiga itu menurunkan kualitas lingkungan alam. Nah, jadi seiring dengan perkembangan iptek itu membuat alam itu jadi tercemar karena teknologi industri gitu. Nah, yang terakhir itu ya merusak kesehatan karena terlalu sering menggunakan teknologi, menggunakan sering ponsel atau komputer, ya jadi menyebabkan kelelahan atau sakit kepala. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah tujuan utama perkembangan iptek? Pada hakikatnya tujuan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka membangun peradaban bangsa. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah, coba tolong Anda jelaskan contoh dari dampak negatif iptek yang sesuai dengan jurusan yang Anda tekuni, yaitu ekonomi. Jadi ada pun beberapa pengaruh negatif kemajuan iptek ini. Nah, yang pertama itu adalah meningkatnya budaya konsumtif. Yang kedua itu adalah pasar memiliki kuasa dalam mekanisme ekonomi. Nah, maksudnya itu di sini adalah munculnya fluktuasi yang cepat terhadap nilai tukar mata uang, harga saham dan komoditas yang pada gilirannya dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi. Nah, yang ketiga itu munculnya adanya kesenjangan sosial. Nah, yang keempat itu pihak asing menguasai perekonomian di suatu negara. Nah, yang kelima
kelima itu meningkatnya eksploitasi sumber daya alam. Terus yang terakhir itu adalah menurunnya lapangan pekerjaan. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya adalah, tolong Anda jelaskan bagaimana cara mengatasi dampak negatif iptek dalam bidang ekonomi. Baik, jadi cara mengatasi dampak negatif iptek di bidang ekonomi yang pertama itu adalah mencintai produk dalam negeri. Nah, yang kedua itu kita adalah memiliki kesadaran utama untuk kebutuhan. Nah, yang ketiga itu menggunakan bahan baku lokal. Nah, yang keempat itu meningkatkan sistem keamanan digital. Nah, yang terakhir itu mengadakan kegiatan ekonomi secara lebih. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Baik, sekian wawancara kami pada hari ini. Terima kasih. Perilaku konsumtif merupakan suatu perilaku membeli dan menggunakan barang yang tidak didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan memiliki kecenderungan untuk mengkonsumsi sesuatu tanpa batas di mana individu lebih mementingkan faktor keinginan daripada kebutuhan serta ditandai oleh adanya kehidupan mewah dan berlebihan. Duh, gabut kali, masalahnya aja lah. Paket. Dengan Ibu Atika? Iya. Nih, ada paket. Oke, terima kasih. Iya. Lihat Kak, kakak. Dengan nama Kak Atika. Nah, ini Kak, paketnya. Udah dibayar deh Kak? Udah? Oke Kak, makasih ya Kak. Sama. Kak, paket. Iya, bentar. Paket. Paket. Sabar lah, Kak. Ih, gak bisa sabar ini. Awal Yaudah, dipakai mana ini. ini? Nah. Nama kakak kan Tika. Ya. Oke Kak. Cuman Udah kenapa? dibayar Kak? Udah, cuman kenapa? Tika nih itu Enggak Kak. cuma ini yang datang. Iya Kak. Enggak ada lagi. Nggak ada. Ini terakhir Masih dipesan ini ada pula lagi yang yang datang. lain. Udah, Apa sih Kak? Udah, makasih Ini ya. pakennya. Paket Kak. Ya, Kak. Paket apa lagi nih? Paket Kak Tika ya? Iya. Nih Kak. Kenapa ada nih? paket. Patoan nih Kak. Oh iya. Oke Kak. Kasih Udah bayar. Udah. GoPay. Ah masa belum? Iya, udah. Terlihat di dalam contoh tersebut, oknum tersebut melakukan perilaku konsumtif. Adapun berbagai cara untuk mengatasi perilaku konsumtif, di antara lain membuat daftar prioritas kebutuhan, menabung, dan membuat anggaran belanja. Membuat daftar prioritas kebutuhan bertujuan agar kita dapat mengetahui dan mementingkan kebutuhan sehari-hari. Memudarnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Duh, hotel nih loh. Orangnya keren kali. Di sini loh. Tadi mana? Rumah sakit. Iya, rumah sakit tuh. Oke, mas sendiri mas. Kamu pilih bagus ya? Siapa bodoh? Pilih yang kanan, berpikir juga ya. Pilih apa dulu? Itu tengok dulu, udah kirim itu. Apa nih dok? Gila loh. Gak apa-apa. Hah? Tonton aja pak. Dari mana kau dapet nih? Ada lah. Hah? Ada. Serius lah. Iya, dari kawan-kawan aku. Gak lah dong, gak mau aku dong. Kenapa? Itu enak loh belum. Dosa dong, dong. Tuh, enggak loh. Nanti apa kata Tuhan? Apa? Sekali aja. Nanti aku masuk neraka. Siapa yang tanggung coba? Bisa tobat. Nonton ya? Nonton ya? Nonton. Nanti tuh aku dosa. Cuman kok sekali apa ya? Mantap juga kiriman video nih. Ih mantap. Mantap kali Rido geng. Ih kok besar juga
Cara mengatasinya, memperbaiki ibadah, berkumpul atau bergabung dengan kerukunan atau komunitas positif, mengikuti kajian keagamaan untuk meningkatkan pengetahuan agama, menjauhi lingkungan atau pergaulan yang rawan terhadap perilaku negatif. Terorisme adalah perbuatan yang menimbulkan suasana teror secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal. Kasus terorisme di Indonesia tercatat muncul pertama kali pada tahun ke-1981. Halo, ya. Halo, kau ada kerjaan nggak? Nggak ada nih. Kenapa? Aku mau jawab kerja sih, tapi kerjanya agak ya itulah tiba-tiba kerja baik sih. Kerja apa itu? Siapa tahu kan? Tapi kok mau? Duitnya banyak nih. Iya, kerja apa itu, Mak? Ada nih, ya, aku kan ada bos. Ya. Bos ini ada kriminal. Jadi dia bandar satu internasional. Jadi kau bandar juga nih? Iya bandar, tapi aku tugas kayak kayak ngebunuh atau ngebom gitu. Terus? Ada suatu tempat Ya. itu kamu bayar, nggak mau bayar bandarnya. Duitnya sabunya dilarikan, tapi dulu udah masuk rekening bos. Kayak saya kita nanti kan aku kasih kau bu, nanti aku pantau keluar. Kau nanti bom rumahnya, nanti aku kasih tahu alamatnya juga ya. Oke. Pokok. Ya deh. Nah, kita pokoknya aman lah. Yang penting jangan inilah dong, jangan main-main dong. Oke, siap. Aku soalnya nanti kita ini pula kita nak mati ya sama bos itu. Bodoh. Oke, boleh lah. Juga. Oke, aku tunggu ya nih. Biar kirim alamatnya. Ada lah. Ya, oke. Yuk, masih dulu. Yuk. Cara mencegah, memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar, meminimalisir kesenjangan sosial, meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang usaha dalam mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Tetapi, akibat dari kemajuan iptek juga dapat mengubah sikap atau tata laku seseorang dalam pendidikan, seperti munculnya rasa malas dalam belajar karena sering bermain game online. Kemarin tugas yang dikasih Bapak itu nyari apa aja ya? Tentang contoh aku nggak sih? Kalau negatif tentang apa iptek? Dibilang apa aja tuh? Atas. Politik, ekonomi, sosial, budaya. Enggak sih? Wih, jadi kali ya. Oh, kita bagi tugas saja tentang politik, ideologi, pendidikan, Baru apa lagi? Ekonomi. Kalian jangan main game terus lah, bantu kami lah. Bentar aja. Kalian cari tentang pertahanan dan keamanan ya? Bentar loh. Iya, tapi sekali aja ya, setelah itu nanti kalian kerjain ya, cari. Iya, Betul ya. Met. Cari dulu, cari. Kami dapat materi nih kalian? Kami juga udah. Aku juga udah. Kalian berdua? Kalian didapat materinya yang kami suruh tadi. Udah, nanti aja lo. Kami dapat semua loh, dari kerja langsung main game terus. Kenal main game lah. Nanti. Serius kenapa? Kan tadi kan janji sekali, belum mulai loh, Dari tadi loh, ini untuk sekali loh. untuk nilai. Kalau kalian nggak mau, ya udah nggak usah kami bikin nilai kalian ya. Toh, dibilangin mana ngejek, nanti marah. loh. Ya udah kalau nggak mau, ya udah. Ya udah fine. Cara mencegahnya, terapkan batasan membatasi anak dalam bermain game online, seperti membatasi akses ke perangkat game dan membatasi waktu anak bermain game.
Terapkan rutinitas sehat. Melakukan terapi perilaku kognitif. Maraknya penyebaran berita hoaks melalui media sosial membuat sebagian orang merasa cemas dan kurang percaya terhadap berita. Berita yang disebar sehingga sulit membedakan antara fake or fact. Kalian tahu nggak berita yang kampus itu katanya nerima cuma karena tampangnya doang? Kalau misalnya kalau dia cantik dan ganteng tuh ya bisa aja masuk gitu. Padahal kan kalau kampus itu kan belajar pakai otak bukan dari tampang. Itu betul, itu bener nggak sih? Hoax tuh. Hoax nggak sih? Tapi aku pernah juga sih dengar kayak gitu. Ya kan? Ada itu, ada. Ada kan? Ada. Masa sih? Iya loh. Mana? Nih buktinya nih. Mana buktinya? Oh iya. Gila nggak sih? Ah, ini kan berita-berita hoax saja. Itu Percaya hoax. Datanya ada enggak kan? Nah kan, betul kan? Ah, percaya kali. Masa sih? Tapi ini dari artikel loh. Opini itu opini. Enggak loh. Contoh selanjutnya hanya edukasi. Mohon bijak dalam menonton. Contoh selanjutnya tidak mengarah dalam hal negatif apapun. Kemarin itu di sekolah aku ada dengar nama si Adit itu. Dia kayak orangnya ganteng terus baik gitu loh. Kalian pernah Ganteng? lihat dia nggak? Aku ganteng. Oh, apa itu? Ada ya? Tapi emang ganteng loh. Tapi enggak tahu, Le. Enggak. Aslinya di sekolah bukan kayak gitu. Weh, oh itu loh. Tapi kan denger itu di sekolah tuh dia orangnya baik terus kayak Berita dari mana beritanya? Jangan lihat tampangnya doang. lihat juga lah dalamnya. Oh. Tapi rajin loh katanya. Aduh, justru dia paling malas. Ini orang yang percaya sama berita-berita hoax. Iya. Nah, soalnya dia kan Dari mana? lumayan famous juga kan di sosmed. Terus kuliah lihat juga Kalau di itu sosmed. mah Bisa jadi tuh, jaminan, nggak jadi jaminan. bisa beli followers. Jangan percaya dengan Iya. itu lah di sosmed-sosmed. Bisa Kalian aja loh ngomong palsu. kayak gitu kan lihat aslinya emang. Iya. Tahu aja. Parah sih, Iya. parah. Jangan sih. Oh gitu. Iya. Ya, jangan mau lah. Cara mencegah, kembangkan rasa penasaran. Setiap saat, jangan langsung menyebarkan suatu berita tanpa mengecek kebenarannya. Berhati-hati dengan judul berita yang provokatif. Seringkali, berita hoax mempunyai judul yang mengandung sensasi seperti menghasut. Masyarakat Indonesia menggunakan nilai-nilai Pancasila untuk mengatur perilaku di kehidupan masyarakat. Sayangnya kemajuan EPTIK menyebabkan beragam gaya hidup individualis mudah masuk ke dalam masyarakat. Contoh yang kami ambil dalam Pancasila. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dina, sholat baju itu kenapa sholat sambil ngomong? Masih cetok gitu aja. Kan masih ada nanti Isya. Astagfirullah, boleh gitu nak. Ayo sholat dulu ya. Nanti lah Mak. Contoh berikut sudah melanggar Pancasila pertama. Oh ya kak, gimana hasil rapotnya kak? Bagus kok Mak, nilai kakak 9 semua. Dapat ranking nggak? Dapat 1. Nih, Mama lihat lah raport kakak. Bagus sekali nilainya nakku. Tengok nih pak. Bagus kan? Bagus itu. Tahu lah. Ini 9 semua loh, kamu nggak boleh gitu. Iya, terus kenapa? Puji kek, kasih apa kek? Papa ini yang menghargai kakak ada pelajaran baik-baik pun. Sudah. Kalau kamu bang, gimana hasil rapotnya? Bagus. Itu mau tanyain. Ya, nggak bagus. Kenapa kayak gitu? Berapa rupa nilainya? Sini mama lihat dulu nilai rapotnya. Ada. Belum nyampe dia sama rapotnya di sekolah. Tengok tuh anak kamu tuh. Apa? Lu balik lagi biasa ya. Ingat tuh. Nggak boleh lah gitu, mentang-mentang anak lagi. Iya. Kenapa memang? Nggak tahu lagi aku.
Contoh berikut sudah melanggar. Pancasila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Cara mencegah, upaya menjaga dan menguatkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat dapat dilakukan dengan 3 hal, yaitu melalui pendekatan budaya, internalisasi di semua level, pendidikan, dan penegakan hukum terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Halo semuanya. Demikian video wawancara dan film pendek kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan Semoga teman bijak dalam menonton ini hanya sebagai edukasi. Dadah. Udah, stay tune.